Serambi FM Syederon, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Senang sekali rasanya, alhamdulillah pagi hari ini VR Tega bisa menemani Anda. Dan kali ini Syederon, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita nantinya akan berbincang dalam program kita spesial Ramadan ya. Ada bedah kitab Indatu. Dan selama 1 jam ke depan hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Syederalun, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan-pertanyaan Anda langsung saja di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan Syederalun perbincangan kita melalui live streaming di www.serambifm.com atau langsung menyaksikan di video juga ya melalui Facebook kita di Radio Serambi FM. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini sudah hadir Insinyur Tarmizi Ahamid atau Cik Midi yang nantinya akan bersama-sama kita membahas mengenai tema lambai identik dengan modernitas pemikiran orang pada Aceh pada masa lampau begitu Cik ya. Selamat pagi Cik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun dimanapun berada, ya, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam bincang-bincang Ramadan khusus mengenai bedah kitab Indatu. Artinya apa yang tidak kita tahu sekarang, jadi berdasarkan dari bedah-bedah ini, jadi dokumen-dokumen lama yang tersimpan, ya kita bisa memberi sharing ya, memberi ilmu pengetahuan kepada khususnya kepada generasi sekarang ini yang memang tentang identitas Aceh secara keseluruhannya masih banyak yang belum tahu, terutama generasi penerus ini banyak yang belum tahu. Padahal informasi tentang kesejarahan Aceh ini, mereka yang mempunyai suatu perjalanan dan peradaban yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini yaitu berdasar mengenai racikan atau orang Aceh katakan sebagai lambai. Inilah bagian yang terkecil dari percikan-percikan peradaban itu sendiri. Peradaban kan banyak, dari seni budaya, dari sejarah, dan dari tata negara, rukun negara Aceh Darussalam, ulama, para intelektualnya, pemerintahannya, politik dan sebagainya sangat luas. Perdagangan sangat luas. Penjajahan perang yang ada di Aceh. Jadi itu yang dikatakan Aceh ini adalah sebagai daerah yang berperadaban yang paling tinggi. Jadi yang kita bahas hari ini adalah percikan dari perjalanan Aceh sendiri itu dalam menjaga kesehatan tubuh bagi orang yang berpuasa, yang dinamakan dengan ramuan-ramuan dan racikan kumpulan daun-daun yang ada di Aceh dulu sehingga menjadi sebuah lambai. Nah, jadi bukan sambal, itu sambal bahasa lain lagi. Tapi ini kita kalau bahasa Aceh sendiri katanya lambai. Lambai dari kumpulan sejumlah daun-daunan, rempah-rempah dari hasil alam Aceh yang sangat subur ini untuk berkhasiat menjadi obat. Ini yang dikatakan dengan lambai. Maksud saya yang hari ini kita bukan bicara mengenai penganan lambai ini. Memang sudah sering dibicarakan oleh para pakar-pakar yang lain dan para pakar-pakar herbal. Tapi dalam pemikiran kita ini yang kita bicarakan, kenapa orang Aceh dulu pemikiran sangat modernitas begitu, sangat maju dalam bisa meracik, melihat, menebang. Kalau daun-daun ini mengandung ini bisa untuk memperkuat imun tubuh, untuk mempertahankan stamina dalam puasa Ramadan. Karena ini dibuat memang khusus untuk bulan puasa.
kalaupun ada bulan-bulan lain yang didapatkan lambai ini, ini juga tidak ada masalah karena memang adalah ramuan dan racikan memang berkhasiat untuk tubuh. Ya, maksud yang kita bicarakan hari ini adalah seperti saya katakan tadi, bukan karena lambainya penganan ini, ya, tapi ada apa di 44 daun-daunan ini, bagaimana prosesnya, butuh kesabaran yang sangat tinggi, ya, khusus perlakuan juga yang sangat tinggi untuk bisa berbuka puasa. Berbuka puasa khusus ini dulu yang dimakan. Nah, jadi ternyata yang kejadian hari ini begini, orang Aceh dulu tidak begitu. Tapi ketika tradisi ini dijaga, terus berlanjut, terpelihara, kita memberikan apresiasi pada generasi sekarang. Kita memberikan apresiasi. Bagaimana dengan orang yang dulu? Bagaimana orang dulu? Tapi yang ingin kita bicarakan, kalau sekarang daun pegaga menemukan apa ini untuk memperlancarkan darah sudah wajar karena ada laboratorium. Tapi kalau orang Aceh dulu, kenapa mengambil harus daun pegaga? Karena begini-begini ada obatnya. Dari mana dia tahu? Kalau sekarang sudah wajar saja karena ada laboratorium, ada teknologi ada riset-riset yang canggih. Yang kita bicarakan hari ini adalah modernitas cara berpikir orang Aceh melalui lambai ini menjadi sebuah menu obat dan menu berbuka puasa, ya. Padahal dulu tidak ada apa-apa, Aceh masih dalam keadaan ya Aceh dulu lah, Aceh tidak tersentuh dengan teknologi dan media. Jadi mereka bisa melakukan seperti ini. Nah, ketika kita sekarang menjadi seorang intelektual dan ilmuwan di zaman sekarang ini, mungkin kita sulit untuk menemukan ilmu pengetahuan tentang herbal ini. Begitu, Vera. Baik, nah Eci, kalau kita misalnya berbicara mengenai menu berbuka puasa, ini kan orang identiknya lambai dengan menu berbuka puasa khas di bulan Ramadan yang ada di Aceh, begitu kan. Aceh unik sekali ya, Cik. Banyak sekali menu-menu, misalnya seperti kanji rumbi yang tentunya juga manfaatnya banyak. Salah satunya tadi Anda sudah jelaskan lambai yang terdiri dari 44 dedaunan yang ditemukan itu tidak dengan mudah karena beberapa katanya juga memang sangat sulit untuk ditemukan, dan beberapa saat ini juga lambai-lambai yang kita temukan yang dijajakan oleh para pedagang ini sudah tidak lengkap lagi, 44 begitu. Nah, Ci, sebenarnya sejarah atau asal muasalnya lambai bagaimana sih? Kalau dalam kitab Indah itu kita ada dituliskan atau seperti apa? Ada di kitab perubatan juga ada, kemudian di kitab Tajul Muluk, anjuran dari anjuran para raja-raja di Aceh Kesultanan juga pernah ditulis. Jadi ditulis di situ adalah ramuan perobatan yang tentang daunan, biji-bijian yang dari Aceh. Jadi itu sangat lengkap, punya bab tersendiri dia. Nah, itu ditulis, tapi kitabnya ditulis itu berdasarkan hasil dari saya sendiri melihat itu pada abad yang ke-18. Tapi informasi dan dokumen ini dikumpulkan memang pada masa puncaknya Aceh, pada masa lalu, jadi di abad ke-17. Jadi ini terkumpul semua adalah abad ke-18. Seluruh perubatan, ramuan dan racikan yang ada di dalam manuskrip di Aceh gitu. Baik, artinya memang sudah tertulis begitu, bukan cuma asal saja begitu. Nah, kalau kita berbicara juga seperti Anda katakan tadi, Aceh di masa kejayaannya yang dahulu kan berbeda juga dengan zaman sekarang yang sudah tersentuh dengan adanya teknologi begitu, kemudian juga globalisasi. Sekarang ya semua riset tuh mudah, gampang ya, Cik. Tinggal ambil, masuk ke lab, selesai begitu. Orang bisa cek gitu kan, berbeda dengan zaman dahulu. Kalau menurut Anda pribadi, apa sih yang mempengaruhi pola pikir orang zaman dahulu ya, sehingga bisa kita katakan modernisasi alanya mereka meskipun jauh dari sentuhan teknologi? Apa sih, Cik? Kemudian juga berbeda dengan kita yang, maaf, bisa kita bilang ketergantungan dengan teknologi begitu. Menurut Anda apa sih yang mempengaruhi daya pikir orang zaman dahulu? Ini paling menarik, inilah yang kita bicarakan ya. Jadi
kita pun minta pendapat juga dari para pendengar nanti ya, sharing dari mana beliau dapat begitu cerdas, begitu arif ya, dalam memikirkan ini ya, tentang perobatan ini. Saya pikir dia lebih dekat dengan ini, dengan kedekatannya dengan Allah, kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu tasawuf yang sangat tinggi, yang seperti yang ditulis dalam manuskrip Aceh. Nah, kita hanya melihat bisa seperti itu, karena yang lain tidak mungkin secara logika, secara ilmu pengetahuan. Mereka pun dalam mencari bahan-bahan ini tidak sembarangan orang, jadi tidak begitu saja, maksudnya memang barang ini asal sudah ada, tapi tidak begitu. Memang betul-betul untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi menurut hemat saya baca-baca pada buku-buku referensi dari perjalanan Aceh ini memang seperti apa ya. Misalnya seseorang para intelektual, tokoh Aceh dahulu dalam menulis manuskrip, beliau tidak pernah menyebut nama-namanya dalam manuskrip itu. Begitu tebal manuskrip, begitu berharga, begitu tinggi ilmu pengetahuan, tapi beliau itu tidak pernah menulis nama si A, nama si B. Begitu rendah hatinya. Begitu rendah hati. Jadi mungkin karena kedekatan diri kepada Allah, karena lewat ilmu-ilmu tasawuf yang sangat ini, karena selalu mencintai kepada Khalidnya, mungkin Allah beri petunjuk dalam mimpi, kamu akan cari daun ini, kamu akan, kalau sakit ini begini obatnya. Mungkin ada komunikasi tersendiri yang memang yang bersifat gaib, yang kita tidak bisa kita teliti sekarang. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi pemikiran yang saya beri judul sekarang ini, cara modernitas orang Aceh berpikir dulu itu, kenapa? Misalnya dia mencari bahan rempah ini, dedaunan ini menjadi 44 itu sebelum matahari terbit. Memang ada tata cara yang tidak sembarangan. Ada tata tidak sembarangan. Maka ini sangat spesial, yang memang jarang, langka untuk dibahas ini. Jadi bukan untuk cari kapan saja, tidak. Nah, tapi sebelum terbit matahari mereka sudah mencari ini, kemudian dikumpulkan ini semua, dibalut dengan daun pisang. Untuk apa daun pisang? Daun pisang mengandung daya lembutnya, bisa melembutkan dan anti layu. Daun-daun yang sudah diketemukan itu untuk dibawa pulang ke rumah. Beda dengan sekarang. Hari ini kita borong semua, kita petik semua, karena kita punya alat-alat tertentu. Alat-alat elektronik seperti kulkas dan sebagainya, bisa segar sampai 7 hari. Orang dulu seperti saya katakan tadi tidak punya apa-apa. Keterbatasan ilmu pengetahuannya keterbatasan sekali. Tapi mereka bisa melakukan ini, bisa meninggalkan untuk kita ini, bisa kita makan secara berbuka puasa, juga bisa multi khasiat untuk jadi obat, apalagi dalam keadaan seperti dalam keadaan COVID-19 begitu ya. Iya. Setidaknya sudah berusaha. Iya. Nah, ada yang menarik seperti Anda katakan tadi, di tengah keterbatasan masyarakat Aceh zaman dahulu tetap menggunakan beberapa bahan-bahan yang ada di alam, seperti tadi daun pisang kan mengandung kelembapan begitu ya. Iya. Jadi semua daun-daunnya itu tetap segar dan juga bisa digunakan meskipun sudah berhari-hari. Nah, menarik sekali, dan tentunya juga kita mengundang untuk Syederun juga untuk bisa bergabung bersama kita, Cik, nanti di 06516377172 atau di 08116892020. Namun kita akan rehat sejenak, dan untuk Anda Syederun, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana. Serambi FM 90,2 Serambi FM. Syederun, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Dan tentunya juga kita masih berbincang dalam program Bedah Kitab Indatu. Dan sekali lagi juga saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 90,2 Serambi FM.
Dan untuk Anda juga yang bergabung melalui Facebook kita di Radio Serambi FM, saya ucapkan juga selamat pagi, semoga sehat selalu. Atau untuk Anda juga yang baru bergabung melalui live streaming di www.serambifm.com, semoga juga bisa bergabung bersama kita Syederalun untuk memberikan komentar, pendapat atau juga pertanyaan Anda. Bisa di 0651 637 172 atau di 0811 68 90 20. Dan tentunya juga kita masih bersama dengan Cik Midi membahas mengenai lambai identik dengan modernitas pemikiran orang Aceh masa lampau. Nah Cik, kalau kita berbicara mungkin mengenai lambai ya, ini kan bukan hanya sekedar makanan yang mengenyangkan perut, apalagi juga menjadi menu pada saat berbuka puasa begitu. Tapi katanya dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh. Tadi kita juga sudah membahas khasiatnya. Apa saja sih Cik khasiatnya begitu? Sehingga para generasi muda kita itu juga bisa tahu begitu. Itu bukan hanya sekedar daun-daunan yang terdiri dari 44 dedaunan, tapi ada juga khasiatnya begitu. Dan kita berharap ya ini bisa dilestarikan begitu Cik ya. Karena khasiatnya sungguh luar biasa begitu dari beberapa literatur dan tadi juga Anda sudah sebutkan. Apa saja nih Cik? Silakan. Ya, baik. Jadi apa yang dilakukan oleh para leluhur kita dulu dalam begitu susah proses dalam membuat lambai. Susah memang dalam mencari, mengumpulkan sejumlah 44 jenis dedaunan itu. Harus memang mempunyai khasiat yang sangat tinggi. Jadi kalau dilihat dari khasiat, semua daun itu mempunyai porsi masing-masing. Nah, misalnya seperti disuruh ada bawang di situ. Irisan bawang. Irisan bawang kan itu untuk memperlancar darah, untuk membersihkan tenggorokan. Nah, jadi maksud saya seperti itu yang saya bicarakan. Kenapa tahu tentang ini orang Aceh cara meracik ini, tentang khasiat ini. Kemudian seperti tadi ditaruh dalam dibalut dengan daun pisang, sebuah dibungkus dalam daun pisang. Ini adalah untuk melembutkan bahan tersebut. Maka kita kan ada nasi kulah sekarang kan. Bukulah Cik. Bukulah ya. Iya. Bukulah. Aromanya sangat luar biasa. Aromanya sangat luar biasa. Dia mengandung mengandung anti bakteri untuk kesehatan kita. Kemudian ada daun kemude ya, atau daun daun mengkudu. Itu untuk memperlancarkan pencernaan, kemudian daya ingatan. Jadi seluruh daun-daun yang di situ punya peran masing-masing yang signifikan untuk kesehatan kita. Jadi semua itu punya peran masing-masing, misalnya memperlancar darah, memperbaiki paru-paru ya, untuk batuk, untuk kesehatan, menguatkan tulang, itu semuanya. Jadi ini memang khusus dibuat untuk orang yang berpuasa. Makanya kita susah dapat lambai itu bulan-bulan yang lain. Ini khusus dibuat orang memang dalam bulan Ramadan. Begitu. Jadi apa yang diracik tersebut dari mencari, kemudian proses untuk menjadi sebuah penganan yang berbuka puasa, tidak begitu saja. Jadi dia punya proses ya, sudah dikumpulkan semua, diiris dengan halus-halus dengan memakai pisau yang sangat tajam. Begitu banyak yang sudah dikumpulkan daun-daunan itu, ketika diproses menjadi sedikit. Tidak banyak, hanya sedikit. Sedikit itulah yang menjadi obat. Artinya lambai ini tidak dimasak begitu Cik? Memang mentah dikonsumsi? Tidak dimasak, daun-daunan ini tidak dimasak. Oke, tidak Cuma yang dimasak ini kan ada parut kelapanya itu yang digongseng. Nah, itu tidak dimasak. Maka ini sangat baik untuk obat. Cuma ini kan dicuci secara bersih semua. Sudah dikumpulkan. Jadi proses ini begitu melelahkan sehingga menjadi sebuah menu untuk berbuka puasa. Di samping dia menjadi multi khasiat untuk tubuh
manusia ini, untuk bagi tubuh manusia ini menjadi hasil yang sangat kecil, yang sangat tidak banyak. Tapi hasil itu begitu aksi dan kepedulian sosial orang Aceh dulu, hasil daripada ini dibagi-bagikan lagi kepada para tetangga dan keluarganya. Dibagi satu-satu piring tuh kecil-kecil tuh dibagi itu untuk keluarga dan tetangganya. Memang harus ini pembuka dari berpuasa ini. Pertama dulu yang dimakan dalam berbuka puasa ini dulu yang dimakan. Ini yang dianjurkan. Bukan makanan berat kolak. Bukan. Ini yang dianjurkan dalam beberapa literatur yang ada di Aceh. Nah, itu khasiatnya. Jadi saya sangat sedih melihat begitu prosesnya panjang, dia dapat ini. Kalau sekarang misalnya bisa dikumpulkan, bisa bertahan sampai 7 hari. Tapi ini tiap hari sebelum matahari keluar, dia sudah mencari itu semua untuk dikumpulkan. Yang masih berembun itu yang paling baik. Dan jauh dari yang namanya semprotan-semprotan jernih. Iya, jauh dari belum dijamah oleh binatang lain, belum ada hama yang menginggap ke situ. Jadi duluan dipetik untuk obat. Sampai ke situ daya cara berpikir orang Aceh lewat proses pembuatan lambai ini yang saya maksudkan. Cara berpikir lewat lambai ini begitu modern. Begitu modern dia bisa menciptakan ini sebuah menu yang berkhasiat tinggi khusus dalam bulan puasa Ramadan. Nah, ketika kita sekarang jarang untuk mendapatkan, tidak lengkap seperti orang Aceh yang buat dulu, tidak sesuai dengan proses, kita apresiasi, kita berterima kasih sebagai orang budaya, orang yang selalu mencintai kebudayaan kita yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita ini, kita berterima kasih. Tapi budaya ini kan tiap hari lahir, budaya kuliner dan sebagainya, kedatangan kuliner-kuliner baru tiap hari hadir. Jadi kehadiran ini semua jangan semata-mata budaya kita yang asli ini, baik kuliner Aceh atau makanan khas tradisional Aceh, begitu saja dicampakkan. Jadi maksudnya peninggalan ini, apa yang diperbuat orang dahulu itu punya rencana panjang dan punya multifungsi yang maksimal bagi anak cucunya yang akan datang. Baik, nah Cik, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan melalui WhatsApp kita. Assalamualaikum Cik Midi, selamat pagi Cik, saya Pak Sulaiman di daerah Lampenurut. Nah, Pak Sulaiman ingin menanyakan Cik, apa yang menjadi filosofi kenapa lambai itu harus terdiri dari 44 daun, Cik? Nah, ini mohon penjelasannya. Kita juga sering kenal dengan sambai puluh betun. Nah, ini gimana nih, Cik? Silakan. Oke, baik. Makasih Pak Sulaiman sudah bergabung ya. Jadi kita ikut sharing ya, berbagi pendapat. Kenapa harus 44 kan? Di Aceh kan ada kanduri 7, kanduri 44 kadang-kadang kan. Saya sendiri ini kenapa harus 44? Apakah ini memang angka seperti ini? Bumbu-bumbu racikan di Aceh harus 44 karena di Kanji Rumbi juga begitu. Jadi lambai ini adalah berdampingan dengan Kanji Rumbi. Kalau Kanji Rumbi dimasak dengan racikan khusus yang luar biasa dari India itu, dari Gujarat itu, kanji itu. Tapi lambai ini memang asli dari orang Aceh sendiri. Tidak ada sentuhan dari budaya lain. Kalau kanji jelas itu adalah yang bawa dari orang Gujarat ke Aceh berdasarkan racikan. Tapi seluruh bumbu dan cara raciknya itu dari Aceh. Mungkin ini berdampingan dengan kanji. Kanji juga begitu. Jadi bumbunya yang dipakai dalam kanji itu begitu spesial, begitu gurih itu memang memakai alat-alat seperti ini.
dia banyak bermain dengan bunga cengkeh, kling itu dan semuanya banyak bermain tentang itu. Nah Pak Sulaiman, saya sendiri kenapa harus 44 ini? Saya juga kurang referensi ini Pak. Jadi kan kenapa harus 44 ini? Mungkin sejumlah tanaman itu ya ditemukan yang mempunyai khasiat lebih tinggi memang segitu. Mungkin ada lebihnya memang dipotong dari ini. Itu belum bicara daun siguntur. Orang Aceh bilang itu daun siguntur, dia mempunyai obat angin dan sebagainya. Saya juga kurang referensi kenapa harus 44 ini. Kenapa tidak 22 aja, 20 aja. Mungkin yang didapatkan dulu memang yang berkhasiat lebih tinggi ini dicoba-coba dulu, dipraktek dulu di badannya mungkin segini Pak Sulaiman. Jadi yang didapatkan mungkin segini. Sehingga diracik menjadi satu menu yang menjadi sangat satu khas. menu dengan khas berjumlah 44 karena dulu kan tanaman-tanaman obat yang ada di lingkungan rumah kita ini kan sangat lengkap, sangat banyak ya. Kalau sekarang kan sudah langka tanaman obat herbal itu, apotek hidup namanya itu sudah sangat langka. Kelangkaan ini adalah ketidaktahuan kita. Jadi kita kurang diberi informasi tentang hal-hal yang kecil seperti ini yang membawa multi yang sangat besar terhadap generasi sekarang. Nah, buktinya sekarang orang kita di kampung, misi-misi kita di kampung, mimi kita di kampung, abu-abu kita di kampung. Mereka hidup begitu saja. Dia ke sawah, minum seadanya, makan seadanya. Tapi beliau itu rambutnya masih bagus, giginya masih rapi, kuat sekali dia, umur sudah 80. Daya ingatannya luar biasa. Tapi dia kan hidup sederhana seperti itu. Kenapa kita yang hidup ini serba teratur, maksudnya bukan orang kampung tidak teratur. Kenapa kita yang di sini kita lebih memilih ini memilih itu, ya? Jadi keadaan kita yang sering bergelimpangan dengan kesehatan, silih berganti kesehatan. Ada macam-macam penyakit yang menghindap ke dalam tubuh kita. Nah, ini kan bisa kita lihat dari realita itu sendiri. Begitu Pak Sulaiman, mungkin itu yang mampu yang saya jawab karena kenapa harus 44 ini ya. Mungkin kalau dapat 2 lagi menjadi 46 ya. Seperti itu Pak. Semoga Pak Sulaiman juga sudah bisa mendengarkan kita. Dan ada lagi yang bergabung nih Cik, dari Ibu Nur Asia di daerah Lampuh Dayak. Assalamualaikum Cik, selamat pagi begitu. Saya ingin menanyakan begitu, jika lambai ini sering kita temukan di bulan Ramadan begitu, apakah memang harus di bulan Ramadan? Kalau di bulan biasa seperti apa? Pada zaman dahulu apakah memang khusus di bulan Ramadan maksudnya Cik? Di zaman kalau di hari-hari biasa seperti apa? Dan menurut pendapat Cik Midi sendiri, bagaimana dengan keseriusan pemerintah nih terhadap melestarikan makanan-makanan khas Aceh juga? Apakah pemerintah menurut Anda perlu untuk membuat museum kuliner Aceh begitu, sehingga orang yang datang ke Aceh bisa tahu makanan-makanan tradisional Aceh atau juga tradisi-tradisi Aceh pada zaman dahulu ini seperti apa? Karena saya merasa sangat kurang sekali perhatian, terutama juga generasi kita tidak mengenal apa yang disebut dengan lambai. Nah, ini gimana Cik? Dari Bu Nur Asia maksud saya, yang sudah memberikan pertanyaan yang pertama, apakah di zaman dahulu masyarakat Aceh ini khusus mengkonsumsi lambai pada saat bulan Ramadan saja? Bagaimana dengan bulan hari-hari biasa begitu di luar bulan Ramadan? Baik, terima kasih Bu Nur Asia yang telah bergabung ya dalam mempertahankan apa yang sudah dititipkan kepada kita sekarang, para umi-umi kita, abu-abu kita yang dahulu ya. Jadi menjadi tugas kita sekarang untuk melestarikan, karena apapun yang dibuat orang dahulu mempunyai multiguna untuk kita sekarang ini. Karena yang kita sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan kita suruh buat untuk membuat sebuah dari orang pakar dari perikanan sendiri, orang dari pakar baik dia guru besar, untuk sebuah tambak aja belum bisa dia buat.
untuk sebuah tambak yang bisa hidup ikan. Tambak ini kan tidak asin dan tidak tawar airnya, tapi belum mampu. Jadi apa yang kita gunakan sekarang Ibu Noresia adalah ini peninggalan dari urunci kita semua ini. Semua peninggalan. Ada sungai, peninggalan dari dulu. Ada sawah, peninggalan dari dulu. Kan nggak ada dicetak sawah baru sekarang. Kalaupun ada dicetak sawah baru sekarang, tidak maksimal dan tidak bisa mengairi dengan baik, dengan menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah memang peninggalan dari masa lalu. Oleh karena itu, sadar atau tidak sadar, suka tidak suka kita tentang ini, tapi kita sudah dihadapkan dengan tanggung jawab kita ini. Jadi orang Aceh adalah alam keseimbangannya dan agama. Apapun mereka kerjakan, alam dan agamanya. Baik, apakah khusus dibuat dalam bulan Ramadan orang Aceh dulu? Iya, memang tegas. Ini dibuat adalah untuk khusus dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan itu orang menguras stamina semua, jadi untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Jadi harus dibarengi dengan khasiat-khasiat dan pertahanan tubuh tertentu untuk multi khasiat dalam menjalankan ibadah puasa. Itu khusus dibuat. Memang lambai ini orang Aceh dulu khusus dibuat untuk menu pembuka puasa Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Nah, kalau ada sekarang bulan lain, silakan. Lebih baik juga. Nah, sekarang Karena kita temukan lebih manfaatnya lebih banyak. Sekarang kita dapat di tempat orang Kenduri sudah dibuat lambai. Malah di pasar-pasar sudah dijual lambai. Tempat orang Kenduri, orang pesta dan sebagainya, itu sebuah di lambai. Lebih baik, tapi seperti saya katakan tadi, karena proses buat lambai ini begitu melelahkan, maka dikhususkan hanya bulan Ramadan aja dulu. Dulu tidak punya teknologi apa-apa. Tapi kalau sekarang mau buat tiap hari itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena fasilitas yang dibutuhkan untuk proses ini sudah mudah. Didapatkan daun-daun misalnya di kampung-kampung, di dalam hutan bisa disimpan dengan baik. Nah, walaupun tidak mencapai 44 itu tidak ada masalah lagi. Yang penting tradisi ini apa yang ditinggalkan sebagai ikon cara orang Aceh berpikir dari kreativitas membuat racikan hasil alam di Aceh ini ya begitu bermanfaat bagi dia sendiri. Begitu Ibu Nur Asia. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua tadi Bu Nur Asia menyatakan bahwa apakah perlu pemerintah kita membuatkan museum kuliner tradisi Aceh sehingga orang luar tahu begitu makanan-makanan tradisi ataupun generasi-generasi sekarang tahu yang mana disebut dengan lambai, kemudian mungkin banyak juga mungkin makanan-makanan pada zaman dahulu Ci sampai sekarang itu memang tidak bisa kita temukan lagi begitu. Menurut Anda seperti apa? Baik, ini ada event tersendiri masalah kuliner di Aceh. Ya, festival kopi, festival masakan, ya, ada makanan perang di situ semua. Ada dibuat di museum. Ada dibuat museum festival makanan-makanan kuliner Aceh itu. Ada di museum. Kalau tahun yang lalu judulnya Khas Aroma Dapur Aceh. Itu menarik sekali, semua makanan bisa kita dapat ya. Tapi ini bisa dimasukkan program ke pemerintah untuk diingatkan aja setiap tahun ya. Jadi kalau membuat museum kuliner itu, jadi mungkin museum ada sekarang, jadi ini arsip-arsipnya disimpan aja jenis-jenis makanannya dan cara-cara itu semua ya difestivalkan setiap tahun seperti di festival kopi sekarang. Kemudian ini kan dalam bulan Ramadan ini ada festival Ramadan, budaya-budaya Islam di Aceh. Berhubung kita dalam keadaan COVID ini ya, jadi ditiadakan. Kemudian masalah tanaman herbal, tanaman apotek hidup ini. Dulu saya dengar ada di Unsiah dibuat khusus itu tanaman obat itu. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi. Nah, seperti inilah harus terpelihara dengan baik ya untuk bisa digunakan, bisa dibuat
penelitian secara berlanjut. Karena makin hari makin maju negeri ini kita nanti mungkin orang makin meninggalkan sejarah, meninggalkan tradisi kita yang sudah ditinggalkan oleh leluhur, kemudian berlomba-lomba untuk mengikuti hal-hal yang bukan tradisi kita. Maksudnya begitu maju zamannya sekarang, kita ditindas dengan zaman, kita menerima ke budaya orang lain, ya, tapi budaya sendiri ya kita hilangkan. Tapi saya yakin dari hari ke hari proses-proses seperti herbal secara kimiawi ini, baik dalam bidang pertanian dan sebagainya, terus ditinggalkan. Mereka lebih sudah memilih kepada organik seperti semula. Gitu. Baik, terima kasih Cik. Dan tentunya juga kita akan melanjutkan perbincangan lagi di segmen akhir nantinya dalam program Bedah Kitab Indatu. Dan untuk Anda Syederun juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Serami FM. .2 Serami FM Syederalun, Anda masih bersama kami di segmen akhir dalam program Bedah Kitab Indatu dan masih membahas tema kita yaitu lambai identik dengan modernitas pemikiran orang Aceh masa lampau, dan juga masih bersama dengan Cik Midi pada pagi hari ini. Dan tadi kita sudah banyak membahas ya Cik mengenai sejarahnya lambai begitu. Kenapa juga harus di bulan Ramadan? Tadi Bu Nur Aisyah juga sudah menyatakan apakah memang harus khusus di bulan Ramadan? Bagaimana dengan hari-hari yang lainnya? Tadi sudah secara tegas ya dijawab oleh Cik bahwa memang harus di bulan Ramadan karena bisa meningkatkan stamina juga bagi orang yang berpuasa begitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita menemukan yang menjual di hari-hari biasa, kita sangat mengapresiasi ya Cik. Minimal ini bisa yang namanya menjaga kelestarian budaya kita begitu. Dan mengingat waktu kita juga sedikit lagi begitu habis. Mungkin bisa Anda sampaikan sebagai closing statement begitu Cik terkait dengan tema kita lambai identik dengan modernitas pemikiran orang Aceh masa lampau. Kita berharap tradisi ini benar-benar terus dijaga, kemudian juga dikenal oleh generasi sekarang yang sudah tersentuh oleh teknologi begitu sehingga melupakan tradisi-tradisi kita yang lama. Silakan, Cik. Baik, terima kasih karena waktu yang sangat sempit ini dalam kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi sesuatu yang terbaik, ya, bisa diterima di dalam masyarakat kita. Yang benar adalah milik Allah yang saya sampaikan tadi, yang salah milik pribadi saya sendiri. Ya, memang Aceh sangat terkenal dengan peninggalan warisan berbagai corak ragam, kekayaan khasanah budaya, baik bidang kuliner maupun di bidang yang lainnya. Ya, salah satunya itulah hasil dari ramuan alam yang subur, rempah, ya, yang menjadi daya tarik magnet internasional pada Aceh masa lalu. Kenureng Aceh mendagang. Jadi orang Aceh berdagang karena begitu kuatnya rempah di Aceh pada masa lalu. Nah, kalau ini pun timbul sekarang, rempah menjadi andalan bagi kuliner yang sangat enak-enak di Aceh. Seluruh tamu yang datang ke Aceh ini tidak pernah mengatakan, oh mie calu tidak enak. Semua orang katakan kuliner di Aceh ini di samping murah, begitu juga sangat luar biasa enaknya. Nah, ini salah satu lambai yang memang spesialisasi digunakan dalam bulan Ramadan. Di samping dia sebagai penganan berbuka puasa, juga menjadi obat baginya, khasiat yang sangat tinggi untuk pertahanan tubuh bagi orang-orang mukmin yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Harapan saya seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi kita terimalah apa yang telah dititipkan kepada kita
dalam dua zaman yang berbeda. Zaman dulu tidak punya apa-apa, zaman sekarang mempunyai ilmu pengetahuan orang yang sangat tinggi. Mari dipadukan, diambil cerminan, berkacalah pada orang-orang leluhur kita dahulu untuk berbuat sesuatu sekarang ini bermanfaat bagi daerahnya sendiri, bagi ekonomi kreatif, dan bagi kesehatannya lewat rempah-rempah ini. Dan alam Aceh ini adalah keseimbangan dari penghuninya sendiri di Aceh. Maka di Aceh dulu ada kanun-kanun hukum tentang alam ini, tentang dilarang menebang kayu, ya, dilarang menebang kayu. Jadi ada hak-hak tegas tertentu yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh dulu. Jadi kita harapkan dengan adanya pembahasan seperti ini, rempah adalah tradisi kuliner, tradisi masa lalu yang memang dibuat bukan begitu saja, tapi mempunyai multifungsi untuk orang yang berpuasa, sehingga khasanah kekayaan ini yang ditinggalkan oleh para leluhur kita bisa kita lestarikan, bisa kita buat penelitian, ya, bisa kita kembangkan yang lebih maju sekarang ini. Kemudian punya perhatian yang sangat penting dari pemerintah kita sekarang ini. Seluruh produk-produk budaya yang menjadi budaya kuliner dan sebagainya mohon diperhatikan dan mohon sekali untuk dilestarikan. Demikian. Baik, terima kasih Cik Midi. Semoga ini juga bisa mengingatkan kita kembali akan kekayaan warisan-warisan yang sudah diwariskan Indatu kita pada zaman dahulu begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Cik. Sampai jumpa di hari Sabtu esok. Semoga Terima juga kita kasih. nantinya Iya. bisa bertemu dengan membahas tema-tema yang menarik lainnya Iya, lagi. Sekali baik. lagi selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syederun, itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Cik Midi selaku pemerhati sejarah Aceh dan juga sekaligus kolektor manuskrip Aceh dengan tema kita Lambai Identik dengan Modernitas, Pemikiran Orang Aceh Masa Lampau. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung, Pak Sulaiman dan juga Bu Nur Asia yang sudah bergabung. Untuk Anda yang mungkin pada hari ini belum bisa bergabung begitu ya, tidak perlu khawatir karena insya Allah kita akan hadir di Sabtu esok dengan tema-tema yang menarik, tentunya juga dalam program Bedah Kitab Indatu. Dan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kita akan kembali ke Sensasi Aceh Melayu.